Salam sejahtera. Di dalam rumah tangga, mengalami satu beban pergumulan di dalam pekerjaan, mengalami masalah-masalah yang pelik di dalam kehidupan sosial kita. Apakah Anda pernah merasakannya? Saya pernah merasakannya. Namun apakah kita mengetahui jika masalah terjadi, pergumulan terjadi, kepada siapa kita seharusnya datang? Oh, banyak orang mengatakan, pergilah kepada sahabatmu. Cobalah untuk menceritakan segala sesuatu. Menangislah kepada sahabatmu. Maka tangisan itu akan meredakan dan menghilangkan beban masalah dalam kehidupanmu. Saudaraku, bukan hanya itu. Ada banyak yang lain yang ditawarkan orang untuk membantu kita keluar dari permasalahan. Baik permasalahan ekonomi, baik permasalahan keluarga, baik masalah pendidikan dan lain sebagainya. Saya sering melihat di jalanan ada iklan-iklan singkat ya yang ditempelkan mungkin di tiang listrik atau di dinding-dinding toko dan lain sebagainya. Dituliskan demikian, Anda butuh dana cepat, kamilah solusinya. Datang, luangkan waktu Anda 1 jam saja. Dana yang Anda butuhkan akan dicairkan. Wow, solusi yang luar biasa. Cepat dan tangkas. Saudaraku, tapi masalahnya dalam kehidupan ini bukan hanya masalah keuangan. Ada juga masalah rumah tangga. Ada juga masalah pendidikan. Ada masalah pekerjaan. Ada banyak masalah yang terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Namun apakah kita tahu kepada siapa kita seharusnya menyatakan segala pergumulan kita? Karena pada saat ini, kalau kita punya masalah keuangan, datanglah kepada orang keuangan. Kalau kita datang kepada biro rumah tangga, berarti kita punya masalah dalam keluarga. Kalau kita datang kepada sahabat-sahabat kita yang punya pekerjaan, kita punya masalah dalam pekerjaan. Jadi berbeda-beda orang untuk menyelesaikan masalah. Tapi ada seseorang yang saya mau kenalkan pada saat ini, kepada saudara. Seseorang yang mampu menjadi solusi untuk semua masalah kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, siapakah itu? Saya mau menceritakan satu cerita yang ada dalam kitab Injil. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita. Saya rindu saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, boleh memiliki Alkitab pada saat ini di tangan Anda, untuk kita membuka apa yang firman Tuhan katakan sehubungan dengan segala pergumulan, permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ada sebuah cerita, saudaraku, yang begitu indah, yang begitu menarik. Cerita yang cukup singkat, tapi memiliki satu makna yang cukup panjang, yang dapat menjadi penuntun kita, dapat menjadi pedoman kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan dan beban hidup ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang keempat. Pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Saudara, apa yang dikatakan di dalam kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Di sana ada sebuah cerita yang diceritakan bagaimana Yesus melakukan pelayanan yang luar biasa sekali. Sebagai latar belakang dari cerita di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Latar belakang cerita ini sebelum peristiwa ini terjadi adalah Yesus telah seharian. Jadi peristiwa ini saudaraku, nanti kalau kita ikut ceritanya, peristiwa ini terjadi pada sore hari menjelang malam. Jadi dari pagi sampai dengan sore, sampai dengan peristiwa ini, Yesus sudah mengajar orang banyak. Yesus telah mengajar orang sesuai dengan kemampuan mereka dalam menerima akan firman Tuhan. Sebagaimana kebiasaan Yesus,
Kalau dia berbicara kepada petani, dia berbicara tentang tanaman. Ya, kalau Yesus berbicara kepada seorang peternak, dia berbicara tentang hewan, bagaimana menggembalakan domba-domba. Kalau dia bertemu dengan dokter atau perawat-perawat, orang-orang medis, dia akan berbicara tentang kesehatan. Jadi Yesus telah melakukan banyak hal. Dan pada hari itu, dari pagi, siang, sampai sore, Yesus sementara melakukan tugas pelayanannya. Dia mengajar orang dengan begitu semangat. Dia memberikan kesembuhan. Dia mencelikkan mata yang buta. Dia menjamah tubuh setiap manusia yang sakit untuk dipulihkan. Banyak sekali yang dia lakukan pada hari itu, sehingga Yesus merasa kelelahan. Ketahui saudaraku, dia adalah manusia sama seperti saudara dan saya. Seorang manusia yang melakukan pekerjaan dari pagi sampai sore, sudah barang tentu fisik ini akan lemah dan tubuh ini membutuhkan istirahat. Itulah yang dilakukan dan itulah yang dirasakan oleh Yesus. Tambah lagi saudaraku, setelah dia melayani orang-orang banyak, setelah dia menyampaikan banyak sekali perumpamaan, mengajar orang pada waktu itu, ditambah lagi beban pikirannya yang membuat tubuhnya semakin lelah adalah ketika dia diikuti oleh ahli-ahli Taurat untuk mencobai dia dengan ajaran-ajaran yang mulai sedikit menyimpang. Ini mengambil tenaga dan menguras pikiran Yesus, sehingga ini menambah kelelahannya. Dan pada sore hari, Yesus memutuskan untuk beristirahat sejenak. Yesus tahu saudaraku, ketika dia beristirahat di tempat itu, Yesus tahu akan ada banyak orang yang akan mengurumuni dia, sehingga sama aja bohong, dia nggak bisa istirahat. Itu sebabnya Yesus memutuskan untuk mengajak murid-murid naik ke atas perahu. Karena peristiwa ini terjadi saudaraku di tepi Danau Galilea. Yesus mengajak murid-murid untuk naik di atas perahu. Mari katanya, kita pergi ke seberang untuk beristirahat. Sudah barang tentu, karena kelelahan yang luar biasa, karena kecapaian yang luar biasa yang Yesus telah lakukan setelah dia seharian mengajar orang banyak. Saudaraku, apa yang dikatakan di dalam cerita itu? Di dalam ayatnya yang ke-35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mengapa ke seberang saudaraku? Karena kalau Yesus beristirahat di tempat di mana dia mengajar, orang akan tetap berkumpul, rindu untuk mendengarkan Yesus selalu bersabda. Itu sebabnya dia mengajak murid-muridnya untuk mengasingkan diri dari sekelompok orang ini, pergi ke seberang sana, ke seberang Danau Galilea untuk beristirahat. Lalu murid-murid itu yang notabene mereka itu kebanyakan adalah nelayan. Mereka naik di atas perahu, lalu Yesus pun turut serta bersama dengan mereka di perahu yang sama, lalu perahu itu mulai dijalankan. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saudaraku, lihat. Ketika Yesus naik di atas perahu, dia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Tapi karena kerinduan umat-umat Tuhan pada waktu itu untuk selalu hidup dekat dengan Yesus, mereka pun turut mengambil perahu mereka masing-masing, lalu mengikuti perahu kemana perahu Yesus pergi. Jadi Yesus tetap dibuntuti, tetap diikuti oleh orang banyak pada waktu itu dengan perahu mereka masing-masing. Jadi ketika Yesus mengadakan perjalanan ke seberang Danau Galilea, ada perahu-perahu yang lain yang mengikuti Yesus. Dan pada waktu itu mereka berlayar dengan cukup banyak sekali. Tapi Yesus di perahu yang terpisah dari semua orang-orang lain. Yesus hanya tinggal bersama dengan murid-muridnya. Saudaraku, petang hari itu
Suasana begitu menyenangkan. Petang hari itu, pada sore hari itu, langit begitu cerah. Danau itu begitu tenang. Angin hanya berhembus sepoi-sepoi, yang membuat Yesus semakin terlelap di dalam tidurnya. Setelah seharian dia bekerja, ketika dia naik di atas perahu, dia masuk ke buritan kapal, dia mulai merebahkan tubuhnya. Angin sepoi-sepoi itu membuat Yesus semakin terlarut di dalam tidurnya. Luar biasa. Suasana yang begitu menyenangkan. Keteduhan cuaca, alam pada waktu itu sangat membantu, sangat mendukung perjalanan mereka boleh tiba dengan selamat di seberang danau Galilea. Namun, apa yang Alkitab katakan, saudaraku? Lihat di dalam Markus pasal 4, ayatnya yang ke-37. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Wah, saudara, pada waktu Yesus naik di atas perahu bersama dengan murid-muridnya, lalu mereka mulai mengadakan pelayaran, mau menyeberang ke seberang danau Galilea, disertai dengan perahu-perahu yang lain, orang-orang yang selalu rindu untuk tinggal bersama dengan Yesus. Tetapi ketika di dalam perjalanan yang tadinya suasana begitu tenang dan damai, yang tadinya angin hanya berhembus sepoi-sepoi, tidak ada ombak, tidak ada gelombang. Rupanya Kitab Injil mencatat di dalam ayatnya yang ke-37, sementara mereka melakukan perjalanan itu, lalu tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu, dan perahu mereka penuh dengan air. Saudaraku, apa yang terjadi pada saat itu? Cuaca yang tadinya sangat bersahabat tiba-tiba memberontak. Angin begitu kencang datang, angin taufan datang dengan begitu kencangnya, menimbulkan gelombang yang sangat besar, sehingga kapal mereka itu penuh dengan air dan diombang-ambingkan di atas danau tersebut. Saudara, lihat situasi yang begitu tiba-tiba berubah, membuat murid-murid Yesus ketakutan. Namun, apa yang terjadi? Ketika murid-murid Yesus melihat bahwa angin ini sudah semakin besar, angin taufan ini semakin besar, ombak ini semakin besar, air semakin masuk ke dalam perahu, yang murid-murid lakukan adalah dia ambil, kalau sekarang itu namanya ember, dia ambil ember lalu dia kuras, dia buang, dia kuras, dia buang. Semua murid-murid Yesus bekerja sama untuk menguras air yang ada di dalam perahu, agar kiranya mereka tidak binasa, tenggelam di danau itu. Saudara-saudara, berbagai macam cara dan teknik dilakukan oleh murid-murid Yesus untuk mengatasi situasi yang sementara kacau ini. Berbagai macam teknik, berbagai macam cara dilakukan oleh Petrus dan teman-temannya untuk mengatasi situasi yang sementara berbahaya itu. Mengatasi ombak yang begitu besar, untuk mengatasi angin yang begitu besar. Mereka lakukan banyak cara. Mereka putar sana, putar sini, buka sana, buka sini, dan lain sebagainya. Banyak yang mereka lakukan untuk mengatasi karamnya kapal mereka pada waktu itu. Namun saudaraku, usaha mereka sia-sia. Banyak yang mereka lakukan. Banyak perkara yang mereka telah kerjakan. Banyak sekali yang mereka, usaha yang mereka sudah keluarkan, tenaga yang mereka sudah keluarkan, banyak sekali. Masalahnya adalah angin itu tetap bergelombang, memutar air sehingga menciptakan gelombang yang cukup besar, kemudian air itu masuk ke dalam perahu dan begitu seterusnya. Sepertinya usaha mereka sia-sia semua. Sepertinya usaha mereka semua percuma. Saudara, apakah kita mengetahui
Mengapa mereka mencoba untuk mengatasi situasi pada waktu itu? Karena mereka merasa mereka telah berpengalaman untuk menyelesaikan masalah. Karena mereka adalah anak-anak nelayan. Karena mereka adalah nelayan-nelayan yang hidup di tepi pantai. Mereka merasa, aduh kami sudah biasa menghadapi begini. Kami sudah biasa menghadapi angin yang sebesar ini. Kami sudah biasa mengalami ombak besar seperti ini. Sudah biasa. Sehingga dengan kebiasaan mereka, dengan pengalaman mereka sebagai nelayan selama ini, mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka kuras itu air, keluarkan dari perahu. Mereka coba memutar mungkin itu layarnya kemana, ke sana kemari untuk menyesuaikan supaya perahunya tidak karam. Mereka lakukan banyak hal berdasarkan pengalaman mereka sebagai seorang nelayan. Bertahun-tahun lamanya mereka sebagai nelayan. Mereka berpikir bahwa masalah ini mereka dapat selesaikan karena mereka punya pengalaman sebagai nelayan untuk beberapa tahun lamanya dalam kehidupan mereka. Namun saudaraku, pengalaman mereka tidak cukup baik dan efektif untuk menyelamatkan mereka. Pengalaman yang mereka gunakan itu untuk menguras air, untuk mengatur mungkin layar dari perahu itu, tidak berhasil saudaraku. Akhirnya mereka lemas, mereka lemah. Mereka kecapaian, habis tenaga, terkuras, tidak ada hasil. Lalu, apa yang Alkitab katakan di dalam ayat 38? Pada waktu peristiwa itu terjadi, pada waktu angin sakal itu datang, pada waktu ombak itu memutar air dan membinasakan, hampir membinasakan kapal itu. Ketika air itu masuk ke dalam perahu itu, saudara, lihat apa yang Alkitab katakan di dalam Markus pasal 4 ayatnya yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ketika suasana itu semakin gelap, bintang-bintang tidak kelihatan oleh karena awan tebal menutupinya. Tidak ada cahaya sama sekali. Ombak yang begitu besar silih berganti datang untuk menghempaskan perahu mereka. Bila mana mungkin akan membinasakan mereka. Segala usaha mereka sudah lakukan, tetapi usaha mereka sia-sia. Mereka teringat, bukankah Yesus ada bersama-sama dengan kita? Mereka teringat, bukankah Yesus yang adalah guru kita ada bersama-sama dengan kita? Di mana dia? Lalu mereka mulai mencari Yesus, berseru dan berseru, "Guru, tolonglah kita. Guru, kita hampir binasa." Mereka mencari tapi tidak menemukannya. Di dalam satu buku yang mengomentari cerita tentang angin ribut diredakan ini, ada sebuah buku, namanya buku Kerinduan Segala Zaman, yang ditulis oleh seorang penulis yang sangat berkarisma dan luar biasa, Ellen G. White. Dia mengatakan, ketika Petrus dan teman-temannya berusaha untuk menyelamatkan situasi mereka dengan cara mereka sendiri, oleh karena pengalaman yang mereka miliki, maka itulah awal dari kegagalan mereka. Ketika mereka kehabisan tenaga, ketika mereka kehabisan akal, ketika mereka kehabisan energi, mereka baru teringat bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mereka berteriak memanggil Yesus, tapi Yesus tidak meresponnya. Di mana Yesus? Di mana Yesus yang adalah guru mereka? Hingga pada satu saat, ketika angin itu begitu kencangnya, lalu tiba-tiba sebuah kilat memancar dari langit. Kilat yang memancar itu menimbulkan cahaya. Ketika kilat itu menimbulkan cahaya, murid-murid Yesus melihat bahwa Yesus sementara tertidur di buritan kapal. Cahaya kilat yang keluar pada waktu itu menunjukkan bahwa Yesus ada di sana. Lalu murid-murid dengan perlahan-lahan datang kepada Yesus dan dia membangunkan, "Yesus, Yesus, tolong, kita hampir binasa." Lalu Yesus terbangun. Yesus terbangun dari tidurnya.
Dan pada saat Yesus terbangun dari tidurnya, saudara-saudara tahu apa yang dilakukan Yesus? Dia terbangun dan dia berdiri. Dengan wajah yang penuh dengan kemuliaan sorga. Dengan wajah yang penuh dengan ketenangan, sepertinya tidak ada masalah. Dengan wajah yang penuh dengan percaya diri. Dan dengan wajah yang penuh dengan karisma. Yesus berdiri di atas kapal itu. Dia mengangkat tangannya sebagaimana dia memberkati orang-orang yang dia berkati. Dia mengatakan, diam, teduhlah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Yesus mengangkat tangannya, diam, teduhlah, diam, tenanglah. Maka pada saat itu juga, angin sakal yang begitu kencang, gelombang yang begitu besar, terhenti seketika itu juga. Awan yang begitu tebal yang menutupi langit, menutupi bintang-bintang, dengan segera pergi dengan cepatnya, sehingga langit kelihatan cerah, kelihatanlah bintang-bintang mengeluarkan cahaya-cahaya yang indah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus mengangkat tangannya dan memerintahkan agar angin dan ombak itu berhenti, maka angin itu pun berhenti dan ombak itu pun berhenti. Kembali perahu mereka berlayar di atas danau yang begitu tenang, sebagaimana ketika mereka pertama sekali naik di atas perahu. Suasananya kembali tenang, suasananya kembali sejuk, suasananya kembali indah. Oleh karena Yesus, pemilik alam semesta ini, telah mengangkat tangannya dan memerintahkan agar angin, agar ombak itu pergi dengan segera. Karena itulah yang menjadi sumber masalah bagi perjalanan mereka. Saudaraku, ketika Yesus selesai memerintahkan angin dan ombak itu untuk diam dan tenang, sekarang konsentrasi Yesus kembali kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut, saudaraku? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Apa masalahmu?" Saudara, lihat. Ketika masalah terjadi, iman kita diguncang. Kita merasa takut, kita khawatir. Jangan-jangan saya binasa, jangan-jangan nanti saya mati, kapal ini karam dan lain sebagainya. Kita ragu, kita khawatir, kita takut. Takut kita kehilangan nyawa kita. Yesus mengatakan, "Petrus, wahai engkau murid-muridku, mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan yang menampar Petrus dan teman-temannya berkali-kali. Yesus mengatakan, "Bagaimana mungkin kamu takut kepada kematian? Bagaimana mungkin kamu takut kepada kematian? Bagaimana mungkin kamu takut tenggelam lalu mati? Sedangkan Yesus yang adalah sumber kehidupan ada bersama-sama dengan engkau." Oh, saudara, lihat. Pertanyaan Yesus ini adalah sebuah pertanyaan yang memukul dan menampar murid-muridnya. Bagaimana mungkin engkau takut mati, sedangkan Yesus, sumber kehidupan itu, ada bersama-sama dengan engkau di atas perahu ini? Bagaimana mungkin engkau menjadi khawatir akan hidupmu, sedangkan engkau telah sekian lama bersama-sama dengan aku. Engkau telah melihat orang yang buta bisa melihat, engkau telah melihat yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berkata-kata, bahkan yang mati bisa bangkit kembali. Bagaimana mungkin engkau menjadi tidak percaya? Itulah makna dari pertanyaan Yesus. Itulah yang dikatakan Yesus, "Mengapa kamu begitu takut mati, sedangkan aku si pemberi hidup ada di sini? Mengapa kamu tidak percaya bahwa kamu dapat diselamatkan, sedangkan Yesus telah menyembuhkan banyak sekali penyakit?" Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi pertanyaan Yesus juga adalah
pertanyaannya bagi kita. Apa engkau punya masalah? Apakah engkau memiliki beban dalam kehidupanmu? Apakah rumah tanggamu diselimuti oleh awan kabut yang sangat tebal dan sangat pekat sehingga kita susah untuk bergerak? Apakah pekerjaanmu ada angin sakal yang menggoyangkan engkau sehingga engkau akan takut jatuh? Apakah rumah tanggamu punya beban dan punya problema yang cukup besar? Saudara, ingat, jangan pernah mengandalkan pengalamanmu, jangan pernah mengandalkan kepintaranmu, kecerdasanmu untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupanmu. Ingat Petrus dan teman-temannya. Ketika masalah itu datang terjadi kepada mereka, mereka menggunakan pikiran mereka, usaha mereka untuk menyelamatkan diri sendiri, tidak berhasil. Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Hanya Yesuslah menjadi solusi untuk semua pergumulan kita. Anda punya beban dalam kehidupan ini. Bila mana Anda punya pergumulan dalam rumah tangga Anda punya beban terhadap anak-anak Anda punya pergumulan dalam pekerjaan Anda. Apakah Anda punya beban, wahai orang-orang muda, untuk pekerjaan, untuk masa depanmu, pasangan hidupmu? Datanglah kepada Yesus sekarang ini. Yesus yang mengatakan dan yang mengangkat tangannya, diam, tenanglah. Dia juga mampu mengangkat tangannya dan mengatakan kepada kita, diam, tenanglah. Sehingga semua beban kehidupan kita akan pergi dengan begitu cepat. Hidup ini akan berjalan dengan baik ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah lupakan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah engkau mengabaikan Dia. Kenapa, saudaraku? Karena hanya Dialah satu-satunya jawaban untuk setiap pergumulan dan untuk setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kiranya melalui nasihat firman Tuhan pada saat ini, kita boleh diingatkan untuk kita senantiasa datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena pengalaman kita puluhan tahun berumah tangga kita dapat menyelesaikan masalah. Tapi semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah kiranya engkau senantiasa mencari Tuhan dalam hidupmu. Sertakan Dia dalam pergumulanmu. Sertakan Dia dalam rumah tanggamu, di pekerjaanmu. Untuk masa depanmu, sertakan Yesus. Karena hanya Dialah yang menjadi satu-satunya harapan kita. Jawaban untuk semua pergumulan kita. Jawaban untuk semua beban kehidupan kita. Datang kepada Yesus, pandang kepada Yesus, dan hidup kita akan tenang senantiasa. Dan kita pun akan dipersiapkan untuk kedatangan Dia yang tidak lama lagi. Terpujilah nama Tuhan untuk mengakhiri renungan kita pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau adalah Allah yang mampu mengatasi segala pergumulan dan beban dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa datang kepadamu, menyerahkan segala beban kehidupan kami kepadamu, di rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di masyarakat di mana kami tinggal. Ajari kami Tuhan, agar kami boleh tetap menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang mampu menjadi solusi untuk setiap pergumulan dan beban kami. Bapa, berkati umat-umat